Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Dewi. Sekarang pembelajaran kita yaitu tentang IPA dengan KD 3.1 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kita tahu di sekitar kita banyak sekali jenis tumbuhan. Sekarang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif, yaitu secara kawin, dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif secara tak kawin. Hari ini yang kita bahas adalah perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Nah, ini ada bagian-bagian bunga. Ini dinamakan bunga sempurna. Mengapa dikatakan bunga sempurna? Karena bunga ini memiliki bagian-bagian bunga. Jadi semuanya komplit, lengkap, itu namanya bunga sempurna. Bunga apa Bu yang termasuk bunga sempurna? Yang termasuk bunga sempurna itu adalah bunga sepatu. Ayo, di sekitar rumah kalian ada tidak bunga sepatu? Nah, misalkan ada, silahkan diamati bunga sepatu sambil melihat gambar ini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin secara sederhana yaitu perkembangbiakan generatif menggunakan biji. Banyak sekali tumbuhan yang berkembang biaknya menggunakan biji, misalnya mangga, terus belimbing, kelengkeng, jambu, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagian-bagian bunga terlebih dahulu. Kita lihat bagian dari bawah terlebih dahulu, yaitu namanya di sini adalah tangkai bunga. Nah, ini tangkai bunga. Terus yang kedua adalah yang bagian dalam sini itu ada dasar bunga. Terus ketika bagian tengah bunga nanti kalian buka, itu di dalamnya ada biji seperti biji bentuknya, itu namanya bakal biji. Kemudian ada hijau-hijau yang di bawah bunga yang warnanya merah, hijau, kuning. Nah, itu namanya kelopak bunga. Kelopak bunga itu gunanya untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Nah, kalau tangkai bunga itu tempat melekatnya bunga pada batang. Itu fungsi dari tangkai bunga. Lanjut sekarang ke mahkota bunga. Nah, ini yang mahkota bunga dapat kita jumpai, ada yang warnanya merah, ada warnanya pink, ada warnanya kuning, ada warnanya ungu. Nah, itu namanya mahkota bunga. Mahkota bunga ini gunanya untuk apa? Untuk menarik serangga agar dapat membantu bunga ini melakukan penyerbukan. Lanjut, yang di atas ini namanya kepala sari. Kalau di bunga sepatu yang warnanya kuning itu ya, kepala sari. Terus yang panjang ini namanya benang sari. Benang sari ini merupakan sel kelamin jantan pada bunga, pada tumbuhan. Nah, di dalam bunga ini ada namanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Mengapa? Karena mereka akan melakukan perkawinan atau namanya kalau di tumbuhan itu namanya penyerbukan. Nah, benang sari ini merupakan sel kelamin jantan pada bunga, sedangkan kepala putih ini merupakan sel kelamin betina pada bunga. Bagaimana cara bersatunya Bu? Caranya
Bisa melalui hewan tadi, yaitu dengan ditarik oleh mahkota, misalnya bisa kupu, bisa kumbang. Nah, disatukan dengan bantuan hewan tadi. Bisa juga dengan angin. Terus lanjut, ini yang besar ini namanya kepala putih, yang dalam ini namanya tangkai putih. Itulah bagian-bagian bunga sempurna. Nah, nanti setelah pembelajaran ini silahkan kalian cari bunga sepatu, kalian amati benar tidak atau memiliki semua bagian bunga di sini. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini nama bagian bunga tadi benang sari. Sudah Budi jelaskan tadi. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu organ reproduksi jantan pada bunga. Terus bagian yang kedua adalah kepala putih. Kepala putih fungsinya adalah tempat melekat dan masuknya serbuk sari ke kepala putih, yaitu sehingga terjadi penyerbukan. Terus yang ketiga adalah tangkai putih. Apa fungsi tangkai putih? Tangkai putih itu berfungsi sebagai penyangga kepala putih agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Bagian yang keempat adalah bakal buah. Bakal buah berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembuahan. Bakal buah ini akan berkembang menjadi buah. Sedangkan yang kelima yaitu bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Bagian yang keenam yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga itu fungsinya sebagai perhiasan bunga atau pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Yang ketujuh yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga yaitu berfungsi sebagai pelindung dan menutupi bunga ketika masih kuncup, sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Yang kedelapan, dasar bunga, yaitu tempat bertumpunya mahkota pada bagian-bagian lain pada bunga. Kesembilan yaitu tangkai bunga, yaitu penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Itulah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Agar lebih jelas nanti dibaca sendiri lagi, diperhatikan lagi. Kemudian kita lanjut ke perkembangbiakan generatif. Itu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu apa? Pembuahan itu apa ya? Nah, sekarang kita bahas. Penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari atau sel kelamin jantan atau dengan bahasa ilmiahnya spermatozoid ke kepala putih. Melekatnya serbuk sari ke kepala putih atau sel telur. Itu namanya penyerbukan, baru proses melekatnya. Beda dengan pembuahan. Pembuahan adalah peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid ke kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Beda ya, kalau penyerbukan itu proses melekatnya, kalau pembuahan itu meleburnya serbuk sari ke kepala putih. Jadi penyerbukan dulu baru pembuahan. Nah, sekarang ini proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan.
Yang pertama, setelah adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bisa dibantu oleh serangga, bisa dibantu oleh angin, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, bertemunya serbuk sari ke kepala putik, yaitu akhirnya melekat. Jadi proses melekatnya serbuk sari ke kepala putik itu namanya apa tadi? Ya, penyerbukan. Setelah penyerbukan, kemudian terjadilah pembuahan. Nah, pembuahan ini apa tadi? Proses peleburan serbuk sari ke kepala putik. Jadi meleburnya ke serbuk sari atau benang sari dengan putik atau kepala putik. Nah, setelah terjadi pembuahan di sini, kemudian terjadilah zigot. Apa itu zigot? Zigot itu adalah hasil dari pembuahan. Dari zigot di sini berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan berkembang menjadi bakal biji. Nah, yang menjadi calon tumbuhan baru itu adalah lembaga. Lembaga di sini akan menjadi calon tumbuhan baru. Setelah lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang lagi menjadi biji. Nah, di dalam biji ini ada lembaga. Nah, lembaga itu adalah calon pertumbuhan baru. Setelah biji kemudian berkembang menjadi bakal buah. Nah, bakal buah ini dari lembaga tadi terjadi bakal biji dan bakal buah. Kalau bakal biji menjadi biji, bakal buah menjadi daging buah. Nah, daging buah itu adalah buah yang kita makan yang enak sekali. Nah, itu terbentuknya daging buah. Sekarang kalian sudah mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan kok bisa berbuah? Mengapa tumbuhan bisa tumbuh? Bagaimana caranya tumbuhan bisa berbuah? Nah, ini tadi adalah prosesnya, yaitu yang berawal dari penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan, dari pembuahan menghasilkan zigot, dari zigot berkembang menjadi lembaga, berkembang menjadi bakal biji dan bakal buah, dari bakal biji menjadi biji, sedangkan bakal buah menjadi daging buah. Yang menjadi calon tumbuhan baru adalah ini, lembaga. Lanjut. Sekarang contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu padi. Padi berkembang biak dengan apa? Dengan biji. Contohnya padi itu ya, kalau misalnya dimasukkan ke dalam air, semakin lama di tempat yang lembab akan tumbuh. Mangga ini bisa berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Vegetatif nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya saja. Kemudian durian, tahu durian anak-anak? Ya, durian itu juga berkembang biak secara generatif, yaitu dengan menggunakan biji. Jambu juga, jagung juga, dan lain-lain. Ayo, tumbuhan apa lagi yang berkembang biak secara generatif? Bisa kamu sebutkan lagi. Misalnya, kacang hijau bisa, kacang tanah bisa, apalagi jeruk bisa. Ya, bagus. Sekarang lanjut ke soal. Silahkan setelah kamu baca lagi, setelah mendengar penjelasan Bu Dewi, silahkan kamu lanjutkan lagi, ulangi lagi dalam menonton videonya Bu Dewi, dicatat dulu di buku tematik. Setelah itu catatanmu yang menggunakan tulisanmu sendiri dibaca lagi, jelas tidak tahu tulisannya. Nah,
Setelah itu silakan baru mengerjakan soal, sehingga ketika mengerjakan soal jawabannya benar, tepat, dan tidak asal-asalan. Sekarang di sini Bu Dewi menyediakan 5 soal, yaitu soal 1, sel kelamin jantan pada tumbuhan adalah, soal 2, penyerbukan, dan seterusnya. Dan di sini soal kelima yaitu tentang menjodohkan. Misalnya, mahkota tadi fungsinya apa ya? Oh, mahkota itu fungsinya untuk perhiasan dan pemikat. Oh, ini digabungkan ke sini dan seterusnya. Kemudian nanti PR-nya di rumah, silahkan kalian nanti menjelaskan kembali proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Silahkan nanti dijelaskan kembali seperti penjelasan Bu Dewi tadi di video, lalu nanti kirimkan kepada Bu Dewi ya. Untuk PR-nya, untuk videonya nanti paling lambat kalian mengirimkannya pada hari Rabu. Jadi masih punya 2 hari, yaitu nanti mengerjakan, terus masih ada hari Selasa. Lah hari Rabu seperti biasa jam 2 harus sudah mengirim semua. Untuk yang kemarin yang belum mengirim, tolong untuk hari ini harus tepat waktu ya, harus disiplin, jadilah anak yang disiplin, jangan bermalas-malasan. Misal kalian yang bermalas-malasan, yang rugi bukan Bu Dewi tapi yang rugi kalian. Nah, untuk itu silahkan kalian mengerjakan soal ini. Selamat mengerjakan anak-anak, sampai jumpa.